Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Sosiologi kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas materi penelitian sosial, khususnya mengenai metode penelitian sosial. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai prosedur atau langkah-langkah apa saja sih yang harus ditempuh atau harus dilakukan oleh seorang peneliti. Prosedur penelitian atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan topik atau permasalahan yang ingin diteliti. Untuk menentukan topik atau permasalahan yang ingin diteliti, peneliti harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih, rasa penasaran yang tinggi terhadap masalah yang nantinya akan diamati. Karena dengan ketertarikan khusus seorang peneliti itu akan menjadi suatu modal untuk menggali berbagai informasi di lapangan. Nah, lalu yang kedua yaitu membuat suatu judul penelitian. Nah, di sini nanti seorang peneliti itu ketika sudah menentukan, sudah mengidentifikasi masalah apa yang diteliti, yang kedua itu membuat atau merancang judul penelitian. Judul penelitian ini harus semenarik mungkin agar nantinya ketika pembaca membaca satu judul itu sudah punya rasa ingin tahu yang lebih terhadap apa yang ada di dalamnya, seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan studi pendahuluan, dimulai dari membuat latar belakang masalah. Dalam membuat latar belakang masalah berisi alasan-alasan peneliti kenapa sih peneliti itu mengambil masalah penelitian tersebut. Atau di sana ada ungkapan-ungkapan peneliti, apa sih ketertarikan peneliti sehingga peneliti tertarik mengambil masalah tersebut. Nantinya dalam latar belakang masalah itu berisi deskripsi pernyataan peneliti atau misalnya dikuatkan dengan berbagai sumber seperti jurnal atau penelitian terdahulu yang dirangkai dari umum permasalahan ke khusus. Seperti misalnya peneliti ingin membahas mengenai pelanggaran norma di sekolah. Nah, dalam membuat latar belakang ini peneliti mengungkapkan secara umumnya dulu. Misalnya sekolahnya itu apa, lalu norma itu seperti apa, yang nantinya setelah mengungkapkan hal-hal yang umum baru dikerucutkan ke permasalahan yang akan diteliti mengenai pelanggaran normanya itu seperti apa gitu. Kenapa peneliti tertarik membahas mengenai pelanggaran norma, karena apa? Di situ diungkapkan, ya. Nah, barulah di sana dikaitkan dengan judul penelitian yang dibuat. Nah, setelah peneliti membuat latar belakang masalah, yang kedua, peneliti membuat rumusan masalah penelitian. Dalam membuat rumusan masalah penelitian, peneliti harus merancang beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan ini bisa menjawab masalah atau judul permasalahan yang sudah dibuat. Nantinya permasalahan ini juga dikembangkan dalam suatu pedoman wawancara ataupun kuesioner yang ada di teknik pengumpulan data, seperti itu. Selanjutnya, setelah membuat rumusan masalah, peneliti harus mencari berbagai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya tadi meneliti mengenai pelanggaran norma di sekolah, berarti materi atau kajian teorinya ini atau landasan teorinya itu yang berkaitan dengan pelanggaran, lalu norma sekolah, ya. Dan juga selain teori-teori yang berkaitan dalam kajian teori ini ada juga penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu ini diambil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian lain. Nah, nantinya ini bisa dimasukkan juga ke dalam pembahasan, seperti itu. Selanjutnya, setelah membuat kajian teori yang berisi berbagai teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, lalu juga penelitian terdahulu, selanjutnya peneliti merancang metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan suatu proses yang nantinya akan dilakukan oleh penelitian di lapangan, dari mulai menentukan subjek dan objek penelitian. Nah, subjek ini merupakan orang yang akan kita teliti, sedangkan objek itu merupakan masalah yang akan kita teliti. Jadi kalau misalnya penelitiannya seperti contoh tadi pelanggaran norma di sekolah,
Berarti subjeknya itu bisa jadi diambil siswa-siswa yang melanggar norma di sekolah atau mungkin tanggapan dari siswa lain. Artinya subjek ini adalah orang yang akan kita teliti, baik itu informan yang nantinya akan diwawancara ataupun responden yang akan nantinya diberikan kuesioner atau angket. Nah, lalu kalau misalnya objek itu merupakan apa yang akan kita teliti. Kalau tadi subjeknya itu orang yang melanggar tata tertib sekolah, subjeknya adalah si masalahnya apa. Berarti masalahnya tentang pelanggarannya, seperti itu. Lalu selanjutnya peneliti menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari data yang akan diperoleh, baik itu dari informan maupun dari responden. Nah, kalau misalnya tadi ingin meneliti mengenai pelanggaran norma di sekolah, sekolah itu luas, sekolah itu banyak. Kita jumlahkan saja di sekolah yang ada di Kota Bandung pun kan tidak hanya 1, 2, atau 3 gitu, tapi banyak. Itu populasinya gitu. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi atau sebagian dari populasi. Artinya kalau misalnya populasinya itu mencangkup seluruh sekolah, sampelnya itu adalah bagian dari populasi, mungkin hanya beberapa sekolah yang akan dijadikan suatu subjek penelitian. Misalnya hanya di SMA X, Y, atau Z, padahal lebih dari itu sebenarnya. Tapi kita mengambil bagian dari populasi tadi. Nah, untuk cara atau teknik pengambilan sampel juga beragam. Dalam pengambilan sampel ada beberapa teknik yang bisa ditempuh oleh seorang peneliti. Yang pertama itu ada sampel acak dan juga ada sampel tidak acak. Artinya kalau secara acak si peneliti itu mengambil ya beberapa dari populasi secara acak ya. Ada sampel acak sederhana atau random sampling, lalu sampel berstrata, lalu ada juga sampel wilayah dan juga sampel kelompok. Nah, sampel acak sederhana ini diambil ya secara acak. Misalnya katakanlah targetnya itu 100, diambil 100 siswa gitu secara acak, tidak melihat ke siswa yang melanggar atau tidak melanggar, tapi diambil siapapun yang terambil, itulah yang akan dijadikan subjek penelitiannya, seperti itu. Lalu ada juga sampel berstrata atau bertingkat. Strata itu tingkatan. Artinya kalau misalnya tadi kita meneliti sekolah X, Y, dan Z, itu kan sederajat, nggak tingkatan. Beda lagi kalau misalnya kita melihat tingkatan itu dari segi kelasnya. Misalnya kelas 10 berapa orang yang akan dijadikan subjek, kelas 11 berapa orang, kelas 12 berapa orang, seperti itu. Lalu sampel kelompok. Kalau sampel kelompok ini diambil dari berbagai kelompok tertentu secara acak juga gitu ya. Misalnya kalau dalam lingkungan pertemanan itu ada circle ya atau peer group, nah itu bisa diambil beberapa sampel yang akan dijadikan subjek penelitian ya. Lalu ada juga sampel wilayah ya atau area sampling. Di sini tergantung dari populasinya. Kalau misalnya kita melihat pelanggaran norma di SMA Kota Bandung, nah dari sampel wilayah ini kita bisa mengambil sampel dari berbagai wilayah tertentu. Misalnya di Bandung bagian barat berapa jumlahnya atau SMA mana, di Bandung bagian tengah mana gitu, terus di bagian timurnya SMA mana, seperti itu ya. Jadi lebih ke wilayah-wilayah tertentu yang nantinya akan dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel tidak acak. Dalam sampel tidak acak ini ada sampel bertujuan atau sering disebut juga sebagai purposive sampling, dan juga ada sampel berurutan atau sering disebut sebagai snowball sampling. Dalam sampel bertujuan ini seorang peneliti menentukan sampel berdasarkan masalah yang akan diteliti. Seperti misalnya pelanggaran norma di sekolah. Peneliti sudah menentukan kira-kira siapa saja orang-orang yang sering melanggar norma di sekolah. Nah, itulah nanti akan dijadikan sebagai subjek penelitiannya. Misalnya peneliti mencari datanya di guru BK atau misalnya di kesiswaan, siapa saja siswa-siswa yang sering melanggar, nantinya orang-orang itulah yang akan dijadikan sebagai subjek. Jadi tidak diambil secara acak, tapi sudah jelas tujuannya dan sasarannya sudah tepat, seperti itu. Lalu ada juga snowball sampling atau sampel berurutan. Snowball seperti bola salju. Artinya ketika seorang peneliti mewawancara misalnya satu informan ya,
mengenai pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, Informan ini mencoba memberikan datanya, mencoba mengungkapkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Nantinya peneliti menggali kira-kira siapa yang bisa dijadikan subjek penelitian lagi. Kira-kira misalnya kamu sering melanggar tata tertib sekolah dalam misalnya kedisiplinan waktu, misalnya kesiangan. Kira-kira kalau misalnya kamu kesiangan, kamu sama siapa, misalnya sama teman gitu. Nah, siapa temennya kalau boleh tahu gitu, teman-teman yang sama-sama kesiangan juga. Nah, itu jadi bergelinding terus seperti bola salju seperti itu. Selanjutnya adalah data. Nah, kita harus tahu dulu data itu apa sih ya. Data itu kumpulan berbagai fakta yang ada di lapangan, kumpulan segala sesuatu yang kita peroleh atau yang kita temukan di lapangan, yang nantinya itu akan dijadikan suatu bahan untuk kita analisis ya. Nah, di sini data itu ada dua, menurut cara memperolehnya dan juga menurut sifatnya. Menurut cara memperolehnya ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti ketika peneliti melakukan pengamatan di lapangan ya. Jadi kalau misalnya peneliti melakukan wawancara, hasil wawancara itu merupakan data primer karena langsung didapatkan oleh peneliti. Kalau peneliti melakukan observasi, hasil observasi atau hasil pengamatan itulah disebut data primer karena langsung didapatkan oleh seorang peneliti. Beda dengan data sekunder. Kalau data sekunder itu data yang tidak diperoleh langsung ya, kebalikan dari data primer. Artinya data yang diperoleh peneliti itu dari pihak lain, bisa dari penelitian terdahulu atau dari pihak lain yang memang mengumpulkan data sebagai bahan untuk memperkuat penelitian seperti itu. Menurut sifatnya, data itu ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu merupakan data yang berisi deskripsi, sedangkan data kuantitatif itu data yang berisi angka-angka yang nantinya akan diolah menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Tadi kita udah tahu nih, data itu apa dan bagaimana sih cara memperolehnya ataupun sifatnya seperti apa. Nah, sekarang teknik pengumpulan datanya itu seperti apa? Di sini peneliti bisa memilih atau bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Bisa diperoleh dengan wawancara, bisa juga wawancara mendalam atau deep interview, bisa melakukan observasi atau observasi partisipan, bisa juga menggunakan angket atau kuesioner, studi literatur ataupun studi dokumentasi sesuai dengan kebutuhan peneliti dan masalah penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berisi berbagai pertanyaan. Pertanyaan ini didapatkan atau diolah oleh peneliti melalui rumusan masalah. Jadi kalau misalnya tadi peneliti udah buat nih 3 rumusan masalah besar penelitiannya. Nah, dalam pedoman wawancara itu nggak hanya 3, tapi dalam 3 ini bisa dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan 1 itu bisa jadi 10 pertanyaan misalnya. Pertanyaan yang kedua itu bisa menjadi 5 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga itu bisa menjadi 8 pertanyaan dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, dalam wawancara itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya ya. Kelebihannya kita bisa membangun kedekatan dengan informan ya. Kita juga bisa melihat kira-kira informan ini memberikan data yang valid atau tidak gitu. Ketika misalnya datanya kurang puas, peneliti bisa menegaskan atau memberikan pertanyaan kembali seperti itu ya. Namun di samping itu, selain kita bisa memperoleh data yang banyak serta lebih mendalam juga, ada kelemahan dalam teknik pengumpulan wawancara. Itu pertanyaannya itu luas ya, karena kita tidak bisa memberikan batasan jawaban informan. Kita bertanya apa, dijawab apa, itu mungkin menjadi hal yang biasa. Tapi kita harus bisa mempertegas mana pertanyaan inti kita yang nantinya akan diolah menjadi hasil yang akan kita bahas di analisis data. Seperti itu ya. Jadi jawabannya itu bisa luas gitu. Dan nanti kita harus pintar-pintar membatasi dan memilah data-datanya. Seperti itu.
Lalu ada juga observasi. Observasi itu pengamatan ya, pengamatan mengamati apa yang ada di objek penelitiannya. Kalau misalnya tadi kita meneliti mengenai pelanggaran norma di sekolah, kita mengamati dari pertama kali bel sekolah dibunyikan sampai akhir, kira-kira apa saja sih norma yang dilanggar oleh peserta didik gitu. Nah, melakukan pengamatan. Selanjutnya yaitu studi literatur atau studi kepustakaan. Nah, di sini peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur atau kepustakaan, bisa dari buku atau misalnya jurnal, penelitian terdahulu dan sebagainya. Lalu selanjutnya angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu berisi berbagai pertanyaan yang nantinya dijawab oleh responden. Nah, di sini juga sama halnya seperti wawancara. Pertanyaan ini dikembangkan dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti. Nantinya dari angket ini jawaban responden itu dibatasi ya. Bisa misalnya ada pernyataan lalu responden memilih setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju, atau jawaban itu ya atau tidak. Jadi dibatasi nantinya setelah membuat angket lalu disebarkan ke responden. Biasanya jumlah responden ini lebih banyak daripada jumlah wawancara ya. Lalu udah gitu diolah menggunakan data statistik ya, karena berupa angka tadi ya. Nah, di sini juga sama halnya seperti wawancara, pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kelebihannya dengan menggunakan kuesioner atau angket itu akan lebih cepat menyebarkannya ya. Sekarang kan kita banyak sekali ya yang penelitian yang disebarkan melalui WA misalnya ya, atau misalnya Instagram dan sebagainya ya. Itu lebih cepat disebarkannya dan juga lebih cepat mengolahnya menggunakan data statistik ya, yang nantinya hasilnya itu bisa dijelaskan juga, baik itu bisa berupa tabel, diagram dan sebagainya ya. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahan dari angket atau kuesioner ini karena si peneliti tidak selalu bertemu dengan respondennya, ini bisa jadi data yang didapatkannya itu tidak mendalam karena responden hanya menjawab sesuai dengan jawaban yang terpilih yang ada di sana, seperti itu. Lalu kita tidak tahu siapa yang menjawabnya, kita juga tidak tahu responden jawabannya jujur dari hatinya atau tidak, seperti itu. Terakhir, setelah peneliti menentukan teknik pengumpulan data dan mendapatkan data atau memperoleh data, peneliti harus mengolah data-data tersebut yang nantinya akan dianalisis menjadi bahasan di penelitian tersebut ya. Dalam pengolahan data, yang pertama itu editing, lalu yang kedua itu ada coding, dan yang ketiga itu tabulasi. Yang pertama adalah editing ya. Editing ini merupakan suatu proses ya, di mana peneliti itu mengolah ya, memilih dan memilah data mana yang bisa digunakan oleh peneliti untuk dianalisis ya, data mana yang tidak diperlukan. Di sini memilah dan memilih data. Atau nantinya ketika misalnya peneliti mengolah data ada kekeliruan dalam data, itu bisa ditanyakan kembali kalau misalnya itu wawancara. Atau misalnya angketnya itu kurang, tidak memenuhi syarat, bisa disebarkan kembali, seperti itu dalam editing ya. Lalu yang kedua itu ada coding. Coding itu memberikan tanda ya, memberikan tanda jawaban ya responden. Biasanya ini peneliti yang dari pertama menentukan coding ini udah tahu nih kira-kira tanda apa kalau misalnya responden menjawab seperti ini, tanda apa kalau misalnya responden menjawab seperti ini. Ini untuk mempermudah peneliti mengolah datanya ya. Lalu yang ketiga, setelah kita melakukan coding itu ada tabulasi. Tabulasi itu mengolah data ke dalam bentuk tabel, seperti itu. Oke anak-anakku, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.